Selamat datang dalam 30 Days Challenge menyelesaikan skripsi, alias menyelesaikan skripsi dalam 30 hari. Wah, bisa Prof? Bisa dong, kenapa nggak bisa? Nah, sekarang memasuki ya hari ke-9. Nah, sebenarnya di sini saya ingin sampaikan gimana cara menyelesaikan dalam 30 hari itu. Nah, secara umum 7 hari pertama alias seminggu pertama kalian selesaikan semua itu terkait dengan proposal, terkait dengan pendahuluan latar belakang, pertanyaan penelitian gitu ya, metode, literatur review hingga teori gitu ya. Nah, masuk ke 8 ya pada video ya, yang sebelumnya saya sampaikan di situ mulai ya analisis atau analis data. Nah, di analisis data ini bukan sehari gitu. Nah, dalam resep atau challenge 30 hari ini, saya mengatakan dari tanggal hari ke-8 hingga hari ke-17, ya kira-kira dalam 10 hari itu, kalian mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data dan secara simultan itu melakukan analisis data. Wah, aduh, bingung. Jangan bingung ya. Jadi maksud saya, setelah kamu memulai analisis data itu setelah proposal selesaikan, dari situ disetujui ya. Jadi challenge ini asumsinya bahwa proposal kamu itu udah disetujui gitu ya. Kalau perlu persetujuan lagi dari dosen pembimbing penguji gitu ya misalnya, ya harus butuh waktu lagi. Tapi kalau tidak, artinya ya di beberapa kampus itu proposal sudah tidak perlu butuh persetujuan lagi secara formal gitu. Yang penting udah dapat pembimbing oke, langsung mau mengerjakan. Jadi ini adalah disclaimer dulu ya, menyelesaikan skripsi bersih ya di luar ujian-ujian proposal maupun ujian skripsi atau sidang hasilnya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, saya ulangin lagi bahwa pada hari ke-8 dan 17 ini kamu melakukan pengumpulan data sekaligus dimulai analisis datanya. Nah, oke. Di sini adalah challenge yang sesungguhnya dari sebuah skripsi. Karena kalau kamu tidak bisa mengumpulkan data, tidak bisa mengolah data, tidak bisa menganalisis data, bukan? Nah, untuk itu yang harus kamu lakukan 10 hari benar-benar kamu cari data itu, baik itu data kuantitatif atau data kualitatif sesuai dengan pendekatan yang kamu pilih dalam penelitian kamu. Nah, challenge-nya, tantangannya adalah kalau memang kamu ngumpulin datanya itu misalnya harus dikumpulkan lewat kuesioner. Nah, 10 hari apa cukup gitu ya? Insya Allah cukup. Nah, yang penting kamu udah tahu targetnya siapa. Sekarang bisa digunakan juga Google Form, bisa menggunakan SurveyMonkey dan segala macam ya. Tools-tools yang tersedia secara gratis untuk mengambil data ya. Itu kalau kamu pakai kuesioner misalnya. Tapi kalau kamu data-data kuantitatif lain dari sumber-sumber yang misalnya ada di BEI ya, Bursa Efek Indonesia, data-data keuangan, laporan keuangan, mungkin data-data di Biro Pusat Statistik ya, atau data-data dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan, laporan-laporan dari lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga internasional gitu ya, Bank Dunia, IMF, ya, WTO dan lain sebagainya lah ya, banyak sekali. Silahkan kumpulkan datanya karena kamu udah jelaskan apa-apa data yang dikumpulkan itu gitu ya. Nah, ini kalau yang kuantitatifnya. Nah, secara kualitatif juga begitu. Kalau memang kamu udah firm, udah jelas apa yang harus dikumpulkan, ya kamu kerjakan. Nah, data-data dokumen-dokumen atau yang menggunakan studi literatur juga ya, dari di googling aja misalnya, dari internet bisa dimulainya. Mencari data misalnya juga kamu butuh cari lewat buku-buku yang kamu pinjam di perpustakaan, atau kamu cari artikel-artikel ilmiah, baik itu dari yang open access ya, yang bisa diakses gratis melalui internet, maupun ya kamu cari-cari dari kolega, dari dosen, atau dari perpustakaan kamu gitu ya. Itu penting. Ada juga yang mungkin mengumpulkan data dengan wawancara. Nah, tentu kamu harus susun lagi gimana proses wawancaranya, narasumbernya siapa, kan udah ditentukan waktu kita bahas tentang metode penelitian ya kan, selama seminggu itu gitu ya. Nah, kamu cari, kamu kontak. Nah, saya punya nih video yang khusus tentang wawancara. Nah, kamu juga bisa melakukan FGD ya. Saya juga punya video ya di sini ya. Cek nih ya tentang bagaimana menyelenggarakan FGD atau Focus Group Discussion. Cek juga di sana. Detailnya saya buat di situ.
kamu cari, kamu laksanakan, kamu implementasikan, insya Allah 10 hari itu cukup. Nah, itu jadi ada simultan antara ngumpulin data, mulai dari situ sortir, klasifikasikan datanya. Nah, kenapa saya juga menyampaikan bahwa di situ udah mulai bahas atau mengerjakan soal analisis. Tapi analisisnya masih tipis-tipis nih ya, karena nanti akan kita bahas challenge-nya untuk menyelesaikan analisis adalah pada 10 hari berikutnya. Nah, gitu ya. Oke, demikian. Nah, sekali lagi semoga pembahasan untuk challenge 10 hari dari hari ke-8 sampai hari ke-17 mengumpulkan data itu ya, sembari mulai mikir-mikirin untuk dasar-dasar untuk analisisnya, silahkan Anda lakukan. Dicicil gitu maksud saya ya. Karena misalnya kalau data statistiknya udah banyak, kamu harus input ke software statistik gitu kan, itu juga butuh waktu. Lakukan di sini, lakukan di 10 hari kedua ini di hari ke-8 hingga hari ke-17. Oke gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, kalau kamu nggak jelas misalnya, atau ada hal-hal lain yang kamu pengen tahu. Nah, kalau kamu menilai video ini bermanfaat, jangan lupa ya kamu subscribe yang belum subscribe dan bagikan kepada teman-teman kamu, share ya, yang mungkin juga mengalami situasi seperti kamu sekarang ini. Oke, sukses, sampai ketemu ya kepada hari ke-18 hingga hari ke-27. Kita ngapain aja di situ. Nah, sehingga kamu tetap keep up nih dengan challenge 30 hari bisa nyelesain skripsi. Oke, semangat, sukses ya buat kamu ya. Ingat, 1 lembar 1 hari, 30 hari bisa selesai.